pilihan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Allah kita. Juru damai yang benar, yang kekal, itulah umat pilihan yang setia dan yang kudus. Tuhan Raja penebus. Bangsoni Tuhatai Marsihon doi jongjong dang malonglong sai marhabon nangani disude gariro pehamatea olandalani manea ipe masuk kotosi. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kita persiapkan diri kita. Kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa yang menyertai dan memberkati pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita baca Bapak Ibu dan Saudara-saudari firman Tuhan hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2, demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada para hambanya. Di mana Allah memanggil para hambanya biasanya dari kebiasaan hambanya itu, apakah hambanya itu berprofesi pada profesi tertentu atau melakukan suatu kegiatan, atau bahkan ada orang yang dipanggil Tuhan ketika dia masih hidup dalam cara yang duniawi sebelumnya, tetapi dipanggil Tuhan, diperlengkapi Tuhan, disuruh Tuhan, lalu nantinya harus menjadi berkat. Sebagaimana Abraham yang menjadi tokoh yang sangat penting di kitab Kejadian, di mana dia sebelumnya hidup bersama dengan keluarga besarnya di Ur Kasdim dengan kebiasaan mereka, dengan adat istiadat mereka, dengan cara atau pola hidup mereka yang terjadi di sana. Lalu Tuhan memanggil Abraham, dan hebatnya Abraham meninggalkan segala sesuatu yang dia sudah hidupi, apakah itu tradisi mereka, pola hidup mereka, bahkan warisan yang mungkin sangat didapatkan oleh Abraham pada waktu itu yang dia tinggalkan. Kemudian dia melangkah menuju jalan yang ditentukan oleh Tuhan di suatu tempat, dan dia memperbarui atau memperoleh suatu kehidupan yang baru. Yang dulunya hidupnya di Ur Kasdim adalah hidup yang tidak mengenal Allah, kemudian nantinya di tempat yang baru dia hidup mengenal Allah dengan pola cara hidup yang baru. Apa itu? Yang pastinya Tuhan mengkehendaki Abraham itu menjadi seorang yang menjadi berkat bagi siapa saja. Ketika Abraham nantinya sampai di tempat yang disuruh oleh Allah. Meski ada berkat lain yang diberikan oleh Allah,
yaitu dia menjadi bangsa yang besar, namanya menjadi sangat termasyhur. Namun di akhir dari semua berkat itu, Tuhan mengatakan kepada Abraham, dia akan menjadi berkat kemana dia berangkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal itulah yang menjadi alasan atau tujuan dari Allah memanggil seseorang, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat kemana saja mereka pergi. Kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dikuduskan oleh Tuhan, kita juga dipanggil oleh Tuhan, tentunya dipanggil untuk menjadi berkat ke tengah-tengah dunia ini. Di mana kita berada. Kita bukan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kekacauan. Kita tentunya bukan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi merusak suasana yang Tuhan kehendaki, tetapi menjadi berkat di mana kita berada. Kalau dulunya nama kita dipanggil oleh Tuhan melalui pembaptisan, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, hidup menjadi sama dengan milik Kristus, di mana kita membuahkan buah-buah yang baik. Kemudian Tuhan memanggil kita, mempersatukan kita dengan pasangan hidup kita, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, menjadi berkat bagi keluarga besar kita, bahkan keluarga kita itu menjadi berkat di mana kita berada. Kemudian nantinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Katakanlah pada waktu seseorang itu naik sidi, dia dipanggil oleh Tuhan supaya dia mengerjakan atau mengenal mana perbuatan yang baik dan yang jahat, mampu membedakan, lalu mengerjakan apa itu yang menjadi perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Atau ketika kita dipanggil Tuhan menjadi seorang orang tua, ketika kita membawa anak kita untuk membaptis mereka, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak-anak kita. Mengajari mereka, memperkenalkan mereka bagaimana karakter kehidupan Kristiani. Atau kalau Tuhan memanggil kita menjadi seorang perhalado, apakah itu perhalado Partohona atau tidak? Tentunya kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk melayani. Dan masih ada panggilan-panggilan yang lain yang bisa saja kita alami tengah-tengah kehidupan kita. Tapi yang pasti, setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang dipersatukan dengan Allah, dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi hidup kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, harus menjadi berkat kemanapun kita berada. Berkat itu tentunya berkat harus dinikmati oleh orang lain. Berkat harus membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi orang lain, membawa perdamaian bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain, membawa mana yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang yang egois, seorang yang mementingkan dirinya sendiri, seorang yang berpikiran bahwa diri yang terbaik, yang lain tidak, tentu mereka akan gagal dalam melakoni kehidupan yang menjadi berkat. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika saudara-saudari mengaku kita ini dipanggil oleh Tuhan, mengaku bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, tentunya kita dipilih untuk menjadi berkat. Kita dipilih untuk menyebarkan kasih karunia Allah di berbagai tempat dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan pekerjaan kita, yaitu menjadi berkat bagi siapa saja. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan yang memilih kami dan mengutus kami jadi berkat kemanapun kami berada. Sebagaimana Bapak Abraham, yang Tuhan telah pilih dia, Tuhan panggil, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui Abraham keselamatan dirasakan, yakni dengan hadirnya bangsa Israel, dan dari tengah-tengah bangsa Israel, Juru Selamat hadir untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini ya Tuhan. Firman-Mu mengajak kami ya Tuhan, agar kami ini hidup untuk menjadi memberkati orang lain, bukan mengutuki, bukan untuk menjadi membawa pala petaka ke tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami ya Tuhan menjadi berkat. Berkat bagi
dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Berkat bagi tempat yang masih tidak dirawat dengan baik. Berkat bagi keluarga ya Tuhan. Berkat bagi persekutuan kami. Berkat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja ataupun di mana kami berada. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan dan menguatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami, agar kami ya Tuhan dimampukan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Mati